Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan terasa Ramadan malam hari ini sudah malam ke 18. Berarti sisa 12 hari lagi. Alhamdulillah, seperti biasa, semakin ujung Ramadan, alhamdulillah semakin maju, ada kemajuan. Maksudnya makin maju ke depan. Tapi tetap tidak di Masjid Al-Muhajirin ini, tetap sampai belakang deh. Takbir. Nah, dari maju deh, sampai belakang. Ya, alhamdulillah. Dan terasa sudah agak lama juga saya tak di sini ya, Om ya. Mari ditelepon Om suruh datang sini, insya Allah siap langsung. 3 tahun. Baru setahun doang, tak nyampe 3 tahun, baru setahun. Alhamdulillah ya, di sini tanah kelahiran juga di sini, tapi insya Allah tetap akan memakmurkan Masjid Al-Muhajirin ini insya Allah. Alhamdulillah. Di Ramadan sisa 12 hari ini biasanya masjid semakin sepi dan yang ramai di mana? Di mall, di pasar. Karena makin ujung, makin diskon makin besar. Padahal justru semakin ujung Ramadan, semakin banyak Allah limpahkan rahmat, maghfirah, ampunan rezekinya ketika di mana? Di masjid, bukan di mall. Maka betapa ruginya orang-orang yang sudah semakin ujung-ujung Ramadan meninggalkan masjid. Maka hari ini bersyukur Pak, Bu, malam hari ini Allah masih pilih kita, Allah masih dudukkan kita, Allah masih ngasih hidayah dan kesempatan untuk kita duduk salat tarawih berjamaah di masjid. Tanda apa? Tanda Allah masih sayang dengan kita. Kalau Allah tak sayang sama kita, maka dibuatnya kita sibuk ke mall, dibuatnya kita sibuk ke pasar. Tapi hari ini Allah masih dudukkan kita di masjid, tanda Allah masih sayang sama kita, Allah masih ngasih kesempatan sama kita, maka bersyukurlah. Alhamdulillah. Karena kata Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat tarawih mengikuti imam sampai selesai, dari awal sampai witir sampai habis, maka Allah akan ampunkan segala dosa-dosa masa lalunya. Semua dosanya akan diampunkan kalau selama 30 hari ini ngikut sholat tarawih bersama imam. Dan barang siapa yang mengikuti imam sampai selesai, pulang dia ini langsung tidur, bangun nanti subuh, maka selama dia tidur sampai ke subuh, sampai dia sahur, itu dihitung seperti dia sholat semalam suntuk. Walaupun kita tidur, tapi pahalanya dihitung sebagai pahala sholat. Buat siapa? Buat orang yang tarawih di masjid mengikuti imam sampai selesai. Boleh gak sholat tarawih di rumah? Boleh, tapi rugi tidak mendapatkan pahala sholat semalam suntuk ketika kita pulang ke rumah. Maka alhamdulillah, semoga Allah masih pertahankan kita, kasih hidayah sampai selesai tarawih nanti kita bisa mengikuti sholat di masjid. Amin ya rabbal alamin. Ada orang-orang yang kata Rasulullah SAW, ada orang yang sama-sama puasa di bulan Ramadan, tapi tidak mendapatkan pahala di bulan Ramadan, melainkan cuma dapat lapar dan haus saja. Jadi ada orang-orang yang sama-sama melewati bulan Ramadan, selesai bulan Ramadan, tapi tak dapat pahala puasanya. Allah tak
puasanya. Dia cuma dapat lapar dan haus saja. Insya Allah di sini tidak ada, Bu ya? Ada tak, Bu? Tidak ada. Tapi ini kan kita bukan ngomongkan orang. Ngomongkan siapa ya, Bu? Ngomongkan tunggal. Ngomongkan orang lah, biasa begitu emang. Ini kita bukan ngomongkan orang nih, Pak ya. Tapi tahu tak? Tahulah. Bapak itu ini tuh biasa sholat di sebelah paling kanan tuh. Itu tak usah sebut nama, nanti jadi gibah. Macam mana itu dah gibah? Mau sebut nama tak sebut nama, itu lagi gibah dah udah. Hati-hati. Maka tak dapat pahala puasa, melainkan cuma dapat lapar dan haus. Maka rugi. Ibarat kita nimba air pakai ember, kira kita dapat air, ternyata embernya bocor. Kita berat-berat ngangkut air, rupa tak dapat air sama sekali. Seperti itulah orang yang berpuasa tapi masih suka nak ngomong merampok, masih suka nak ngomongkan orang. Itu yang pertama, lawan. Yang kedua, rofat. Rofat ini ngomong jorok, ngomong kotor, caci maki, carut marut, semua binatang keluar. Siapa yang masih puasa tapi suka nak binatang-binatang keluar di mulut? Memang cicak kau ni, misalnya gitu, kan binatang. Kucing kau ni, misalnya gitu. Atau binatang yang lebih kasar lagi. Maka orang yang suka ngomong carut marut, caci maki binatang di saat bulan puasa, maka puasanya sah, tapi dapatnya cuma lapar dan haus, pahala tak dapat. Maka ketika dia selesai bulan Ramadan, orang-orang dapat Idul Fitri, tapi dia cuma dapat Lebaran, tak dapat Idul Fitri. Kenapa? Karena dia tidak terlahir kembali seperti bayi yang baru lahir, karena tak mendapatkan pahala dan ampunan dari Allah. Nauzubillah. Yang kedua, yang pertama tadi apa ya? Lawan, ngomong merampok. Adakah hadisnya bahasa ngomong merampok? Tidak ada, itu bahasa kita. Bahasa Arabnya lawan, bahasa kitanya ngomong merampok. Yang kedua, rofat, ngomong jorok, ngomong kotor, caci maki binatang. Dan yang ketiga, ia jahal. Ia jahal ini ngerjakan hal-hal yang bodoh, ngerjakan sesuatu yang tak bermanfaat. Atau ia jahal ini suka nak mancing emosi orang, buat orang ngomongkan dia. Ada yang hal aneh-aneh. Lagi hujan misalnya cuci motor, misalnya kan orang ngapa hujan-hujan cuci motor ini, nak nanti kotor lagi. Mancing orang untuk ngomongkan dia, memancing emosi orang. Dia tak emosi, tapi dia mancing orang untuk emosi sama dia. Itu tak boleh juga. Batal puasa tu ya, emosi tu. Kita yang mancing, kita juga tak sah. Sah puasanya, cuma tak dapat pahala. Sama-sama. Jadi yang emosi tak dapat, yang mancing emosi pun tak dapat. Maka tak boleh dua-duanya. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, yaitu azur. Azur ini ngomong dusta, bohong, suka nak buat, walaupun dalam keadaan bercanda. Maka tak boleh dalam puasa ini kita berbohong, apapun itu. Walaupun kita bergurau sama kawan kita, sendal aku mana? Tak tahu, padahal dia nampak kan sendal kawan dah, gitu kan? Atau ini dah azan nanti, daripada belum azan kawan minum, gitu. Dia butakkan kawan dia. Nah, maka tak boleh. Empat, azur juga bisa berarti kawan-kawan yang tak berfaedah. Jadi ngumpul-ngumpul tak jelas, melakukan hal-hal yang tak bermanfaat. Dari pagi sampai sore mabar, main game. Saya main game tu, main Mobile Legends, PUBG, FF semua dimainkan. Dari pagi sampai ke sore main game, mabar, ngumpul. Maka puasanya cuma dapat lapar dan haus saja. Itu mabar, main bareng. Nanti tidur siang bareng. Tidur siang ramai-ramai. Dari pagi sampai ke sore. Bukan tidur siang, nama tu. Tidur seharian juga tidak bagus, juga tidak dapatkan apa-apa, melainkan cuma dapat lapar dan haus saja. Tidur kan ibadah, tidak ada hadisnya tidur itu ibadah. Ya, jadi tak ada. Jadi jangan dikasih pakai pembenaran tidur itu ibadah. Ujung seharian tidur terus, maka itu melakukan sesuatu yang tak bermanfaat. Ngumpul-ngumpul, nongkrong-nongkrong, maka sesuatu yang tak bermanfaat. Maka tak dapat apa-apa, kecuali cuma dapat lapar dan haus saja. Maka jangan sampai kita sama-sama lewat Ramadan, sama-sama selesai 30 hari, tapi yang satu Idul Fitri. Idul Fitri artinya Id itu kegembiraan, kebahagiaan. Fitri itu fitrah, kembali menjadi bayi yang baru lahir. Kenapa? Karena selama Ramadan semua dosanya dihapuskan, seperti
seperti bayi yang baru lahir tak ada dosa sama sekali. Jangan sampai ada orang-orang yang Idul Fitri dia kembali suci lagi tak ada dosa, sedangkan kita cuma lebaran. Lebaran apa? Pakai baju baru, pergi ke sana sini, makan kue lapis, cuma lebaran. Maka betapa banyak orang yang lebaran tapi tak mendapatkan Idul Fitri. Nauzubillah. Kenapa? Karena puasanya tak benar. Karena puasanya cuma dapat lapar dan haus saja. Karena puasa ini kata Allah di surah Al-Baqarah ayat ke-183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuannya untuk menjadi orang yang bertakwa. Apa hubungannya puasa dengan takwa? Kalau memang puasa ini cuma nahan lapar dan haus, harusnya goalsnya, endingnya jadi orang yang sehat. Nahan lapar dan haus artinya agar kamu menjadi kurus, agar kamu menjadi sehat. Kenapa Allah bilang agar kamu menjadi bertakwa? Berarti kan puasa ini bukan sekedar nahan lapar dan haus, tapi kata Rasulullah SAW, at-taqwa hahuna, takwa itu letaknya di hati. Berarti Ramadan puasa ini melatih hati, bukan melatih fisik. Maksudnya apa? Melatih hati yang mengendalikan fisik. Ketika mulut kita mau makan, ketika mulut kita mau minum, hati kita bilang apa? Stop! Jangan makan dan minum, kau lagi puasa. Maka tubuh kita tunduk dengan hati kita. Itu yang mau dikuatkan di saat Ramadan. Karena di luar Ramadan, terkadang hati kita dikalah dengan tubuh kita. Ketika di luar Ramadan mau makan segala-galanya, hati kita bilang apa? Jangan makan banyak-banyak, nanti terlalu kenyang. Kapan lagi makan? Maka hati kita kalah dengan tubuh kita. Maka di Ramadan inilah latihannya, agar kita menguatkan hati, bisa mengontrol tubuh kita. Ketika mau melihat perempuan, ketika mata ngelihat film-film tak benar, maka hati langsung bilang stop, kau lagi puasa. Maka mata kita pun tunduk dengan hati kita. Itulah goals puasa, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Kalau memang puasa itu cuma lapar dan haus, maka goalsnya itu sehat, agar kamu sehat, agar kamu kurus, bukan agar kamu bertakwa. Makanya puasa ini bukan latihan menahan lapar dan haus, tapi latihan dari menguatkan hati untuk mengendalikan tubuh dan fisik kita. Nah, maka semoga Ramadan tahun ini Allah memberikan pahala dan ampunan untuk kita semuanya, dan semoga kita bisa istiqomah sampai 30 hari, masih tersisa 12 hari lagi ya, dan 10 hari terakhir itu hari yang paling spesial. Maka Nabi itu melakukan i'tikaf di dalam masjid, karena di masjid itu malaikat akan turun semuanya memberikan segala-galanya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Maka malaikat di 10 hari terakhir akan turun ke masjid-masjid yang bercahaya. Cahaya bukan karena ada lampu, cahaya bukan karena ada obor. Banyak orang masang-masang obor biar bercahaya, malaikat turun di situ. Bukan, Pak. Malaikat turun di satu kampung apabila kampung itu bercahaya, bukan karena cahaya lampu, tapi karena cahaya Al-Qur'an yang dibacakan di setiap masjid. Maka di sini setiap malam kita tadarus sampai tengah-tengah malam. Ya kan? Nah, tadarus itulah, bacaan Quran itulah yang akan memancarkan cahaya sehingga memancing malaikat untuk turun di kampung kita ini dan memberikan rahmat, rezeki, ampunan kepada semua yang ada di kampung ini. Walaupun sebelah tak ngaji, karena masjid inilah yang akan menerangi satu kampung itu. Maka beruntung apabila kita punya rumah dekat dengan masjid. Karena kata Allah di surah 17 ayat ke-1, barokna haulahu, dari masjid itulah yang akan memberikan keberkahan di sekeliling komplek ini. Selama toa masjid itu masih kedengaran di rumah kita, maka selama itu keberkahan akan masuk dalam rumah kita. Rumah tangga kita, bisnis kita, usaha, kerjaan, kesehatan, semua akan Allah turunkan keberkahan selama masjidnya masih hidup. Alhamdulillah. Takbir. Maka beruntung kita, masjid kita masih hidup, masjid kita masih ramai, masjid kita masih dibacakan ayat-ayat Quran. Tanda Allah akan memberikan keberkahan di satu kampung ini. Ya, insya Allah
Itu tugas kita untuk memakmurkan masjid. Tugas kita semuanya agar masjid ini makmur. Bukan hanya sholat 5 waktu setelah itu selesai, tapi harus makmur. Harus ada tadarus tadi malamnya, harus ada program agar masjid bisa menjadi solusi untuk warga sekitar. Jadi jangan jadikan masjid hanya tempat sholat saja, tapi benar-benar menjadi solusi bagi seluruh warga sekitar. Itulah masjid yang membawa keberkahan untuk kita semuanya. Insya Allah itu ada di Masjid Al-Muhajirin. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Itu saja bisa sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga kita semuanya bisa mencapai Idul Fitri, bukan hanya Lebaran saja. Mari kita bersama tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.